Ya Allah, jangan kau cabut nyawa kami sebelum kami membahagiakan kedua orang tua kami. Jangan kau biarkan nyawa kami ini berpisah sebelum kami melihat orang tua kami tersenyum bangga karena prestasi kami. Berikanlah kami umur yang panjang untuk berbakti kepada kedua orang tua kami, untuk memberikan yang terbaik untuk kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Mungkin di antara kami ini, ya Allah, ada orang tuanya yang telah meninggal dunia, ya Allah. Kami mohon kepadamu, ya Allah, ampunilah mereka. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jangan biarkan kami menjadi sebab masuknya kedua orang tua kami ke dalam neraka-Mu, ya Allah. Jangan biarkan karena amalan-amalan kami yang tidak mau salat menyebabkan kedua orang tua kami Engkau siksa, ya Allah. Jangan biarkan amalan-amalan kami yang durhaka kepada Engkau, yang memakan harta-harta yang haram, yang menyebabkan kedua orang tua kami mendapatkan siksa-Mu nanti di akhirat, ya Allah. Innallaha sami'un 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita nikmat yang begitu besar. Nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaitu nikmat keimanan. Karena tanpa nikmat keimanan ini, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mustahil kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid ini. Narik mak bicara awatangan nulle engkau tahu lebih mawata daripada ini. Naikia dene lo ya rega dene nulle jokari masigi. Nah sabab magai tepekna bermasalah, ya rega tepekna makurang. Engkau kapat tahu lebih memiliki kesempatan daripada ini. Lebih sibuk kapang idi. Neke alhamdulillah idi mina fitte fong Allah subhanahu wa ta'ala sabab engkana itu tepe pakai du sinin nalan ro aleta untuk laksanakan farentana fong Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan yang penuh barakah ini kita akan mengantarkan sebuah hikmah yang sangat luar biasa dari kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engka sedikit saja jamaah rahmatullah subhanahu wa taala ufat diolo ye hikmata narampai Muhammad Pandestra naoki sedikit kisah yang karitu ritalla riasan Uwais Al-Qarni. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ya Uwais Al-Qarni taude nang kana siruntu Nabi sallallahu alaihi wasallam naikia na padangi panguluta Umar bin Khattab si bawa Ali bin Abi Talib, maka de Nabi ta Ali Umar jokka ko siruntu Uwais Al-Qarni nan nia milodwak kolori alena memuarin adam pengikupong Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa jamaah. Menjadi pertanyaan yang sangat luar biasa, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bertemu dengan orang ini, tapi memerintahkan kepada salah seorang sahabat yang sangat mulia, sahabat yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar dan Ali, disuruh minta doa oleh seorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Padahal nareku melu ni di magro kira-kira kekurangan na aga kekurangan na Umar, aga kekurangan na Ali. Alena na sahabat kami na malebi engka tulis si bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dawa na jaga Nabi pasti lebih diterima doa na polin pung Allah subhanahu wa ta'ala na Nabi sallallahu alaihi wasallam kada jokka ko siruntu yorotawe milo duakos illo yorotawe untuk nilo doang ko na ada pengi ko pung Allah subhanahu wa ta'ala. Apa gerangan kenapa Uwais Al-Qarni begitu terkenal, begitu sangat dikagumi, begitu sangat dimuliakan, sampai-sampai Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk memohon doa, meminta doa kepada orang itu. Akhirnya dicarilah Uwais Al-Qarni.
Ternyata jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Uwais Al-Qarni ini adalah seorang penduduk Yaman. Dan Uwais Al-Qarni ini mayoritas orang tidak mengenal dia. Makurat tomisa makaniga yasan Uwais Al-Qarni. Ternyata jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala diteliti, dicari apa kelebihannya Uwais Al-Qarni. Ternyata Uwais Al-Qarni jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya Uwais Al-Qarni maturulad akitu duai pajajianna. Engka set cita-cita na Uwais Al-Qarni janir itu melo ipendre itu duai pajajianna mendre di tanah marajai. Laksanakan ibadah haji. Neken iseng alena kasih Uwais Al-Qarni to dei gaga duina. Karena perjalanan untuk menuju ke Mekah pada saat itu dari Yaman butuh uang yang sangat besar. Butuh pembekalan yang sangat luar biasa, menggunakan kendaraan kuda. Lalu kemudian ada barang-barang yang harus dibawa, banyak harta yang harus disiapkan. Uwais Al-Qarni tidak punya semua itu. Naiki angka lelengatina maka melo ka penri tanah maraja to dulu pajetku. Gangkana jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala aga nabi go Uwais Al-Qarni memelihara seekor lembu. Dipelihara dan dia buat kandangnya di atas gunung. Tiap hari Uwais Al-Qarni menggendong lembunya naik di atas gunung, dikasih makan, setelah itu turun lagi, digendong lagi sampai ke atas. Berbulan-bulan itu dilakukan oleh Uwais Al-Qarni. Engkan itu minta maka dia makan apa Uwais Al-Qarni. Biasa tuh nareko melo pelihari. Ye kolona nataro misir pe bolana. Mana Uwais Al-Qarni nataro yero kandana ki bulue. Ternyata jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Uwais Al-Qarni ingin latihan, membentuk otot tubuhnya supaya semakin kuat. 8 bulan itu dilakukan oleh Uwais Al-Qarni sampai kemudian setelah 8 bulan musim haji telah tiba. Tubuh Uwais Al-Qarni semakin kuat dan kekar, dan ternyata jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Uwais Al-Qarni berniat ingin menggendong ibunya dengan menggunakan punggungnya sendiri pergi ke Mekah Al-Mukarramah. Ini yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni. Waktu naruh jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari Yaman Uwais Al-Qarni menggendong ibunya sampai ke padang yang begitu tandus, melewati jalan yang begitu gersang. Naikian oleh kasih Uwais Al-Qarni nasabak magi sedih bawa cita-cita melon pendre itu matuanna mender di tanah marajai. Alhamdulillah Uwais Al-Qarni mampu menempuh perjalanan yang begitu dahsyat. Gangkan naletu Uwais Al-Qarni tahu Uwais Al-Qarni aki kabai agan loki fuang makan fuang tak dampengi dosa-dosa atau duai pajajakku. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua saya. Maka ini indokna makada, Uwais, kenapa engkau berdoa seperti itu? Kenapa tidak engkau berdoa untuk dirimu sendiri? Kenapa engkau tidak berdoa agar supaya untuk dirimu sendiri saja aja na ya ayol ikuna? Maka den Uwais Al-Qarni maka makku nariku engkan itu pengallahu Subhanahu wa taala nak dampengi dosa tak insyaallah mutaman itu relana suruga dan nia nariku mutaman ini relana suruga yakik nasabak priyota nasabak famaseta nasabak engkana itu ridota insyaallah urun ton itu suruga. Ini yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni sehingga Nabi SAW memerintahkan kepada Umar dan Ali untuk kemudian memohon doa, meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Sampai kemudian Uwais Al-Qarni meninggal dunia, banyak sekali orang yang datang, terlihat banyak sekali orang yang datang. Ternyata jamaah yang turun tersebut bukan manusia biasa. Ternyata malaikat yang ingin langsung memandikan jenazah Uwais Al-Qarni. Malaikat nonno riliboni yatanai melo cemme Uwais Al-Qarni. Pada aku biasa tuh dia kagak miseng Uwais Al-Qarni jamaah. Sinina malaikat melo mana cemai Uwais Al-Qarni melo ngurusi jenazah Uwais Al-Qarni. Inilah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun majhulun fil ardi wa masyhurun fis sama. Engka tuburane de gaga miseng de na terkenal di bawah tanah nekia masyhurun fis sama nei semanangi penduduk na langi nei semanangi malaikat yenor rias Uwais Al-Qarni aga lebih renonna turu lagda akitu doai pajajian jamaah yenor maka di Allah Subhanahu wa taala rilna korangi wa qada rabbuka alla ta'budu illa wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah
wabil walidaini ihsana. Bahkan pong Allah subhanahu wa ta'ala maka dari kufuran mas sompaloria dia nak buat dua kat maka di Allah ta'ala wabil walidaini ihsana. Tugas selanjutnya adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Ini jamaah. Jadi ini itu engkau mau tu riaseng mantan istri, nekia dia gagal riaseng mantan anak atau mantan orang tua. Namo batena maga batena ambota indota maja batena didik tetta alena ambota tetta alena indota, sehingga wajib untuk mengabdi kepada kedua orang tua kita. Bagaimana cara mengabdi kepada kedua orang tua? Yang pertama jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mengabdi kepada orang tua kita dalam waktu ketika dia masih hidup. Nareko engkau mau pito doa pajajiata alhamdulillah syukuruki talaksanakan agen perintah itu dulu pajajiata ajak lalu kasih engkau ki puade yang ada wah fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Kalau orang tua kita sudah dalam keadaan tua, jangan sekali-kali berkata ini merupakan kedurhaka maka dia bawang apalagi maka dia cakap. Engkau tu biasa nak ada apa makan. Nah juga aku masa makan cakap makut tu kalau kematiro. Padahal maka demi bawa maka ada maduraka ni. Apalagi na rekuyur pape balita jamaah. Wala tanharhuma. Dan janganlah kamu berbicara sampai suaramu itu lebih tinggi daripada kedua orang tua kamu. Wa qul lahuma qaulan karima. Narek bicara ti akitu be pajajiata qaulan karima. Ada lebih. Joli maka ada iya ambo, iya emak. Dipaka lebih itu dua pajajiata. Orang yang memuliakan kedua orang tua jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, insyaallah akan mendapatkan kemuliaan. Tidak kita temukan orang-orang yang tunduk dan taat kepada kedua orang tuanya itu kecuali dia sukses di dunia dan di akhirat. Nareko maturu moya kitu doe pajajianna nalayani maka sing to doe pajajianna insyaallah tuh maka situ tuh atutonganna neke nareko ungkat tau jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala mabangkai madorake kitu doe pajajianna pasti orang tersebut tidak akan mendapatkan kesuksesan. Nareko ungkat dia tahu sukses makoro insyaallah campur matu depan mati yorma tahu matu tawe naruntuk ni pacalanna fa Allah ta'ala akan mendapatkan kehinaan. Ini berbakti kepada kedua orang tua kita. Ini ketika masih hidup. Yang kedua jamaah, ketika beliau sudah meninggal dunia, dia gak fajata untuk mengabdi itu dia fajata. Hidup dan mati kita harus tetap mengabdi kepada dia. Ketika mati bagaimana caranya? Yang pertama jamaah, nareko engka indrenna waji anai untuk wajah indrenna. Mega nanai makukwe jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala ia roba melo na manari yang itu orang parang ini lo manari indrenna nareko engka orang parang yang mana lo na urusu nais sama kada engka indrenna tu duai pajajianna dia lo pikiriki sama na de nais sengi padahal jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala tuai masih sarila na kuburu nareko engka indrenna de diwajai nek mega to ana rahmatullah subhanahu wa ta'ala engka ana yer tu na pikiriki na manari ner tu orang parang dini lo pikiriki manari unna na reko engka indrenna tu duai pajajianna. Ini yang pertama. Yang kedua jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala senantiasa mendoakannya. Engka tu biasa doa nafak guru tak rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Rabbi gfirli puang adam pengi ka idiolo wali walidayya dan orang tuaku ya Allah warhamhuma kama rabbayani sagira, dan ya Allah kasih sayangilah dia sebagaimana dia menyayangi saya ketika masih kecil. Ini rahasianya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sayangilah dia sebagaimana dia menyayangi saya waktu kecil, bukan pada saat besar. Samana maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kecintaan seorang anak papojinna atau muduai pajajiata kami nama lopori waktu becuta, terutama ketika kita masih dalam perut. Wah ya tuh maka di Allah Ta'ala wahnan ala wahnin, penderitaan yang terus bertambah-tambah. Dia agak fakona kuna rekong kata kasiana agak sena tematua melo marana matampui. Disitulah penderitaan yang terus bertambah wahnan ala wahnin, semakin lama semakin susah, bahkan sampai kalau misalnya sudah pada saat akan melahirkan luar biasa penderitaan itu Pak. Alhamdulillah ini dia nareki Allah Ta'ala kondisi fisik
untuk melahirkan, alhamdulillah. Tapi orang perempuan itu masya Allah, naripong Allah Ta'ala kelebihan ya roh, bisa melahirkan. Bayangkan gara narko ini pun ya roh, kita melahirkan, lo nila tega kira-kira matu. Apalagi kalau yolo dia gagap pada. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan itu kepada seorang perempuan. Makanya kita suami-suami ini jangan durhaka sama istri. Aja tak kau bawang ina sama magai, pura biasa panguluta Umar bin Khattab. Engka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melo minlo nasihat makada Umar. Yor bene ku macerewe elade tak. Napori cairi ka. Engka tahu apa koro sahabat Nabi tak. Tapi ko insyaallah dito gagawin koro bene na kafang. Jadi ya sahabat melo mangolo ki panguluta Umar bin Khattab minta nasihat makare mage lo kasat dicerai ka bene ku nasama menena lade. Riwatuna melo na mangolo ki panguluta Umar bin Khattab. Nah itu nih. Wah ternyata di dalam boleh. Nih itu jurus sahabat panguluta Umar bin Khattab dino kota ki bedena. Riwatuna manoko na bedena Umar bin Khattab tulang makko mi kasih Umar bin Khattab padahal makare ki Umar bin Khattab itu masa gaji. Mana ka dinoko boleh ki bedena. Riwatuna ya ro celeng Umar bin Khattab sama nasi engkau tu saliwon nak ya ro nak tahu tapa melo mede masuni Umar bin Khattab makare sama nasi di makare melo kau nak mata maki boleh makare dia jadi Umar sebenarnya makare melo kami lo nasi akidi ya ro benek mapakai tapi wita ini lebih parah pidi daripada iya. Jadi makutani mana ke idi Umar dari ko manoko ibeneta maca ibeneta dia tamap bali. Maka dipanggil Umar bin Khattab, saya tidak melakukan itu, saya tidak marah ketika istri saya marah karena ada beberapa hal. Yang pertama, istri saya yang melahirkan anak saya, alhamdulillah. Itu anak sama kue, tadi sama kue. Ternyata ini anu, ini memang makareso, tapi nuli lebih menyamang ini. Tapi seorang istri, seorang perempuan lebih dalam lagi penderitaannya. Makanya Umar bin Khattab sangat memuliakan yang namanya perempuan. Ah itu jamaah rahmatullah subhanahu wa taala. Warhamhuma kama rabbayani sagira. Dan yang kedua jemaah, ketika sudah meninggal dunia wajib juga kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Mega to jemaah rahmatullah subhanahu wa taala maka kue na lupa itu dua pajajian agi asam biasa na rekomatin itu dua pajajian sama na sadina lupa ini nega karibana padahal itu tematuat ta jemaah pada matori waktu na tuai. Itu nanai barada joka ki Sompa, joka ki Jakarta, joka ki Surabaya, joka ki Makassar barana. Ia tu doi pajajata pasti dan pasti selalu dan senantiasa menunggu kabar dari kita. Melo tutur yang kalinga kabarna anak-anak, maka magani anakku, magani kondisinya. Ia tu doi pajajata. Ketika masih hidup jamaah, maka roh tu doi pajajata. Setelah meninggal dunia begitu juga. Ia tu doi pajajata tulina tajik mana tega di karibana nak, kemana ka karibana? Bagaimana cara memberi kabar kedua orang tua kita ketika sudah meninggal dunia? Senantiasa mendoakannya. Salah satu di antaranya adalah membacakan Al-Quran untuk kedua orang tua kita. Kita bacanya Al-Quran untuk tudai pajajata. Niakangi yor apalan untuk tudai pajajata. Insyaallah letu. Memang ada ulama yang mengatakan tidak sampai. Itu terserah kalau ada yang mengatakan itu. Tapi menurut As-Suyuti, menurut An-Nawawi, bacaan Al-Quran itu sampai kepada mayit. Nariko dibaca di niaking itu tudai pajajata. Yang kedua jamaah, tidak hanya membacakan Al-Quran, kita juga bersedekah nanti pahalanya untuk kedua orang tua kita. Boleh. Masih dekaki nasabah asanna tudai pajajata. Apalanna untuk tudai pajajata. Nah biasa itu diruntuk nariko engka mak baca sumbangat tawe. Mati itu mas sumbang mopi. Alhamdulillah nariko makro berarti hero anak-anak nengerang itu doi pajajian. Apakah harus disebut nama kedua orang tua kita? Tidak wajib jemaah. Namun ini makada asat tadi tepuk roh di diaking makada apalanna untuk doi pajajiata dia temari gaga. Neke nariko ditepu asan nanti doi pajajiata. Nah baca protokolnya lebih makasing. Maka wasan lebih makasing. Yang pertama mengajarkan kepada orang yang lain bahwa imbo leyanu nengerat doi pajajianna. Masumbangin nasabah asana atau doi pajajiana. Yang kedua, protokol pada saat membacakan nama almarhum kedua orang tua kita itu juga bisa menghadirkan doa-doa dari jamaah yang hadir. Jadi itu nasalah narikong kata pemakada untuk almarhum ini, untuk almarhum ini. Bagus. Nasa maki wadingin kalau doa ngetawe. Ini. Biasa jamaah ini dalam tradisi lebaran. Dalam tradisi kalau malepeki engkau tu biasa baca-baca.
Narek mak baca-baca ki engken itu biasa tawe na pas sedia baki. Na padan ni fu ima makada pung. Tabe fu ima engken yasan ye baki untuk 2 warialah. Untuk orang yang sudah meninggal dunia 2 warialah untuk orang yang sudah meninggal dunia. Na baca ni fu imangi. Hati-hati ki jamaah rahmatullah subhanahu wa taala. Engken itu biasa saja seleta pada temas selang dena fuji amal-amal lain asal magi madiri biasa atau salah niat. Nekia menurut Andre Guruta ko disengkangi di barana dena caki Guruta maka engker yasan 2 warial itu mari gagah yang penting dipekesingin ya tak apa madiri biasa engkau tahu jemaah rahmatullah subhanahu wa taala narek mak baca-baca contoh 2 wariala ya biasa pemahaman mana itikadna bermasalah magi asa bermasalah contoh nah padani fu imam maka fu imam tabe ye baki 2 warialah untuk nenekku untuk amboku barana contoh yero na pamakro na pamompo ateka na dalang atina makade yero baki andre koro halusuna yero andre dia rengi untuk na pandri tu doi pajajianna engka biasa mapakro ateka na sehingga engka ni biasa tawe na reko pas sediai baki aga na liseki makade yero biasa ambokku iya ro na poji mandre soko bolo si bawa matasa yero si bawa tole surya jadi yero na pas sedia koro yero na pas sedia na baki na makade aga na fakore na sabab yero na keyakinan makade yero halusuna yero andre letu untuk kota mate ternyata jamaah rahmatullah subhanahu wa taala iktikad yang seperti ini bisa merusak akidah tega fale cocoe yenari itu palen ki andre yero na puji fu imam serius maka kira-kira makro jamaah rahmat subhanahu wa taala sebenarnya nareko makadeki 2 wariala iro nak baki dinia ke makada nareko engka pale puang diolito tawe na andre kalau sudah makan seperti itu kita niatkan untuk sedekah dan sedekahnya itu pahalanya ditujukan untuk kedua orang tua kita maka amalan seperti ini sampai pahalanya ayo maka siniata ya to siro biasa di narek mak baca-baca nya rahmatullah subhanahu wa taala furan di falen koro sisana selesai ni na baca po imangi na po dilapo kasi imangi mandre yero tapa di TV mutama melo abri nandre po imang diga ka mandre maka aja ni lo tandre tarun yolo nandre yolo warialai yang seperti ini jamaah rahmatullah subhanahu wa taala bisa merusak akidah makanya tadi itu narek mandre mak baca-baca ki biasa dioli bali bolai Yoli saji salat tasar ko amang wendi mencari pasti dekandre napa yero si dekata letui aki tuduai pajijiata insyaallah dengan cara seperti ini mak baca-baca 2 wariala tidak masalah tidak batil ini boleh dalam artian niatnya kita perbaiki kaum muslimin yang dirahmatullah subhanahu wa taala yang terakhir jamaah rahmatullah subhanahu wa taala yaitu tuduai pajijiata tulina tajak itu karena banyak dalam kasus diriwayatkan dalam riwayat itu ada orang tua di akhirat nanti yang menunggu terus kenapa anakku ini tidak pernah kasih doa-doa sayang engkau tuh kasih dan engkau ni ita makan mana engkau anakku dan engkau ni doa engkau tuh tamak karo jamaah di dalam kuburu nah ita ni balik kuburu na Masya Allah setiap hari dikirimkan doa setiap hari dikirimkan Al-Quran setiap hari bersedekah nama kedua orang tuanya ada orang nanti dalam kubur jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala di sisi gaga kareba boleh ri anak-anak napa ni sesalena ternyata jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala tunnar lebokna ya tanai de memang kena didi anak-anak dia kena pak guru mengaji anak-anak nanggap biasa lupa di setengah agama sehingga riwayatun mate ni anak-anak lupa itu ni mila doang akialena napai na sesalena hati-hati jamaah alhamdulillah kita masih hidup ini engkau tu anak tak bagaimana kita memperlakukan kedua orang tua kita hari ini begitu juga kita akan diperlakukan oleh anak kita nareko ongka ki matur akitu de pajijata insyaallah anak ta matur kidi nareko idi makku ke madoraka ki akitu de pajijata anak ta to mat madoraka kidi pentingnya kita berbakti kepada orang tua kita dengan cara seperti inilah insyaallah kita akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala terakhir engkau desa Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi ta ragiba anfu rajulin cilaka tawe bekatalu napa Nabi sallallahu alaihi wasallam cilaka tawe nariko ungka tahu naruntu tuduai pajajian nama cuah nekede nasabari mutama di surga Masya Allah artinya apa nyarmatullah subhanahu wa ta'ala nariko ungka itu tuduai pajajian nama cuah aku ni lo lalata untuk mutama di surga
Banyak orang yang cari surga jamaah yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ada yang pergi sampai di India, ada yang sampai di Bangladesh, ada yang sampai ke Mekah. Dia lupa ada surga di rumahnya. Ternyata surga yang paling sebenarnya adalah kedua orang tua kita. Bahkan engkau tu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau tu melak musuh surah Allah taala pacuai ka musuh Rasulullah Allah taala. Maka engkau tu dapat jamu macuaga, maka iya engkau kumaku kepala berjihadlah kamu dengan berbakti kepada kedua orang tua kamu. Masya Allah, dihitung oleh Nabi SAW sebagai seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kaum muslimin, sebelum kita tutup, marilah kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga jadi momen ini momen kita untuk berbakti ketika kedua orang tua kita sudah meninggal dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yu'afa yukafi mazida. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, yang tersembunyi, yang secara terang-terangan. Ampunilah dosa kami ya Allah, jika kami pernah durhaka kepada keluarga-keluarga kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa kami Allah jika kami durhaka kepada anak-anak kami Allah, tidak mendidik dengan baik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa kami ya Allah jika ada harta yang kami makan tidak secara halal ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon kepadamu ya Allah, di bulan suci Ramadan ini jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik kami ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami agar kiranya bisa bertemu lagi Ramadan ke depan untuk memperbaiki diri kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jangan engkau biarkan kami melewati bulan suci Ramadan ini tanpa mendapatkan rahmat dan ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan ya Allah untuk menjalankan ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kami tidak tahu ya Allah apakah kami bisa sampai ke Ramadan selanjutnya. Untuk itu ya Allah, taqabbal minna salatana wa siyamana, terimalah seluruh ibadah salat kami dan seluruh puasa-puasa kami. Warhamhuma kama rabbayana. Allahumma ghfir lana, dan juga ya Allah ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon kepadamu ya Allah, jika ada di tempat ini ya Allah orang tuanya masih hidup, masih lengkap ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, sayangilah mereka ya Allah, berikanlah mereka kebahagiaan dunia dan akhirat ya Allah. Jangan kau cabut nyawa kami sebelum kami membahagiakan kedua orang tua kami. Jangan kau biarkan nyawa kami ini berpisah sebelum kami melihat orang tua kami tersenyum bangga karena prestasi kami, karena kebaikan yang kami lakukan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kami umur yang panjang untuk berbakti kepada kedua orang tua kami, untuk memberikan yang terbaik untuk kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mungkin di antara kami ini ya Allah ada orang tuanya yang telah meninggal dunia ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, ampunilah mereka. Kami sadar ya Allah, tahun-tahun yang lalu ya Allah kami masih berlebaran bersama, kami masih berpuasa bersama, kami sahur bersama, tarawih bersama pada Ramadan ini ya Allah sudah tidak ada ya Allah. Kami rindu akan kebaikan-kebaikan daripada ayah dan ibu kami yang telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, balas segala kebaikan-kebaikannya ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, atas kerinduan yang begitu besar kepada kedua orang tua kami yang telah meninggal dunia, kami mohon kepadamu ya Allah, izinkanlah kami nanti untuk bertemu dan berkumpul mereka di surgamu, agar kami bisa berkumpul bersama lagi menjadi keluarga yang utuh di surgamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jangan biarkan kami menjadi sebab masuknya kedua orang tua kami ke dalam neraka-Mu ya Allah. Jangan biarkan karena amalan-amalan kami yang tidak mau salat menyebabkan kedua orang tua kami Engkau siksa ya Allah. Jangan biarkan amalan-amalan kami yang durhaka kepada Engkau, yang memakan harta-harta yang haram, yang menyebabkan kedua orang tua kami mendapatkan siksa-Mu nanti di akhirat ya Allah. Jangan biarkan ya Allah atas dosa kami membuka aurat di depan umum menyebabkan kedua orang tua kami juga disiksa karena amalan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, rahmatilah kedua orang tua kami. Semoga Ramadan kali ini ya Allah
menjadi Ramadan terbaik kami untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua kami. Allahumma ghafir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.